Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita belajar tentang firman Tuhan yang mengatakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Caci maki jangan dibalas dengan caci maki. Tetapi hendaklah kita memberkati, karena kita terpilih untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Oke. Kenapa Tuhan mengatakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan? Caci maki jangan dibalas dengan caci maki. Karena kejahatan itu datangnya bukan dari Tuhan, saudara. Caci maki itu datangnya bukan juga dari Tuhan. Caci maki maupun hinaan maupun kejahatan itu datangnya dari si jahat, yaitu sebangsa jin, setan, tuyul, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena di dalam kejahatan ada dosa. Di dalam caci maki juga ada dosa. Apabila ada orang yang menghina kita, yang berbuat jahat kepada kita, yang mencaci maki kita, sikap kita bagaimana? Membalas apa enggak? Kalau kita membalas, apa bedanya kita dengan dia? Apabila orang itu mencaci maki kita, menghina kita dengan kejahatannya, lantas kita membalasnya, berarti setan ketemu dengan setan. Dia mencaci maki kita, dia memarahi kita, dia menghina kita. Kita tahu, ya diam saja, lewat saja, nggak usah digubris. Anggap saja itu radio rusak, gitu aja. Orang itu ngomel melulu, orang itu memarahi kita melulu, orang itu menghina kita melulu, dan tidak akan pernah diam. Dia tidak akan pernah diam memarahi kita terus, menghina kita terus. Sikap kita biarkan, kita anggap itu radio rusak, gitu aja. Tenang. Kenapa kita tidak membalasnya? Karena kita tidak mau yang namanya ada pertengkaran, tidak mau yang namanya ada perdebatan. Karena pertengkaran, perkelahian, tukaran, kui tidak ada untungnya. Orang nek batine, wong nek tukaran, kui podo rugine, remuk kabeh. Menang ya remuk, kalah ya remuk. Daripada remuk, lebih baik kita menghindar. Kalau pada waktu di dunia, seseorang itu hidup bersama-sama dengan setan, bersekutu dengan setan, maka di akhir zaman nanti mereka juga akan bersama-sama dengan setan di neraka. Ya, di neraka. Kenapa? Karena setan itu diciptakan untuk di neraka. Setan diciptakan pada akhir zaman nanti, dia akan menghuni neraka, mengalami hidup kebinasaan. Oh, kita bayangkan sekarang. Kita bayangkan. Seumpama kita melihat gambaran neraka aja lah. Melihat gambaran neraka. Geni api. Geni ya api. Menyala-nyala terus. Terus tubuh kita dibakar di situ. Nyalanya api itu tidak pernah padam. Menyala terus, panas sih kayak apa. Coba. Kita nggak mati, hidup terus dibakar terus, nggak ada kematian di sana, yang ada hanyalah siksaan. Aku bayangin, mau betul nggak mau aku di neraka. Bayangin, wah diobong terus setiap hari, mau aku. Nah, dari itu kita janganlah kita di neraka lah, jangan. Kasihan jiwa kita. Betul, aku mengingatkan kepada kamu, kepada kita, janganlah kita di neraka. Wah panas, lebih baik kita di surga. Enakan di surga.
Di sana ada kedamaian, ada kesejukan hati, hidup bersama-sama dengan Tuhan di sana. Enak kan? Caranya ya tadi, jangan membalas kejahatan dan janganlah kita melakukan kejahatan. Ya itu aja. Jangan kita membalas kejahatan, jangan kita membalas kejahatan dan melakukan kejahatan. Pada waktu di dunia kita telah bersekutu dengan Tuhan. Maka ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu apa? Kasih Tuhan yaitu pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal di surga. Dari itu, mumpung masih ada kesempatan kita untuk mau kembali pada Tuhan, masih ada kesempatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kenapa tidak kita lakukan? Ayo kita lakukan. Ya, dari itu mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, supaya pada waktu kita melakukan kehidupan yang terbaik, berarti kita telah hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kita akan menerima kasih Tuhan, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan hidup kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu.